Shalom saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita mengawali renungan Bibi dengan satu kebenaran firman Tuhan, Matius 21 ayat 28 sampai ayat 32. Matius 21 ayat 28 sampai ayat 32. Tema yang akan kita renungkan hari ini perumpamaan tentang dua orang anak. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam cerita ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada seorang bapak yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Lalu bapak ini pergi kepada anak sulungnya, dan pada hari itu bapak ini menyuruh anak yang sulung untuk pergi dan bekerja di kebun anggurnya. Si anak ini dengan antusias segera menjawab, "Ya, baik Bapak." Tetapi ditunggu oleh bapak ini, ternyata anak ini tidak pergi. Tidak dijelaskan mengapa anak itu tidak jadi pergi. Mungkin semula anak itu berpikir akan segera pergi. Tapi mengapa anak itu tidak jadi pergi? Bapak ini merasa sangat kecewa. Lalu kita lihat lagi ayat berikutnya, yaitu di ayat 30. Bapak ini pergi kepada anak bungsunya untuk meminta agar anak ini bekerja di kebun anggurnya. Tetapi mula-mula si anak bungsu ini menolak. Di sini tidak dijelaskan mengapa dia menolak. Mungkin dia sedang lelah atau dia punya keperluan yang lain. Intinya dia tidak mau pergi. Tetapi kemudian anak bungsu ini merasa menyesal karena tidak mau menuruti perkataan orang tuanya. Lalu si anak bungsu ini pergi ke kebun anggur untuk bekerja di sana. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang ingin Allah sampaikan melalui perumpamaan ini? Jika kita mengikuti perumpamaan ini, siapa yang melakukannya? Di ayat 31, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang banyak, siapakah yang melakukan kehendak Bapaknya? Mereka menjawab, yang terakhir atau yang bungsu. Jawaban mereka benar. Yang sulung mula-mula setuju, tetapi kemudian dia tidak pergi. Sedangkan yang bungsu mula-mula menolak. Kemudian ia menyesal dan pergi ke kebun anggurnya itu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, mengapa Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda lebih dulu masuk ke dalam kerajaan Allah daripada mereka? Karena mereka setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka segera percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Saudaraku yang Tuhan kasih, pelajaran yang dapat kita ambil di sini sangat jelas. Sebetulnya Tuhan Yesus menceritakan kisah ini hanya untuk orang Yahudi. Bagaimana hubungannya dengan situasi di saat ini? Banyak orang Kristen saat ini memandang rendah janji mereka kepada Tuhan. Mereka cepat menjawab ya, dan mereka akan segera melupakannya. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang diajarkan melalui perumpamaan ini? Kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, marilah kita menyadari bahwa tindakan yang kita lakukan akan berdampak dalam kehidupan ini. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita tidak pernah mengabaikan orang-orang lain. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengasihi orang lain tanpa pamrih.
Saudaraku yang Tuhan kasih, jadi marilah kita lebih berhati-hati dalam melakukan tugas kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.